Semua orang pasti akan menemui kematian. Jadi, apabila saudara kita yang meninggal, yang pertama kali harus kita lakukan adalah memejamkan matanya. Karena biasanya orang yang meninggal biasanya masih terbuka matanya, karena Rasulullah mengatakan roh itu dicabut ke atas kepala hingga menyebabkan matanya terbuka. Dan yang kedua adalah menutup mulutnya, karena biasanya juga mulut itu masih terbuka. Selama kita menutupnya, jangan langsung dilepaskan. Kita juga bisa mengikatnya menggunakan tali. Setelah itu, langsung tutupi seluruh tubuh jenazah menggunakan kain. Kemudian, keluarganya harus segera mempersiapkan untuk memandikannya. Kemudian selanjutnya adalah persiapan memandikan jenazah. Caranya yang pertama adalah melepas semua pakaian jenazah. Dan jenazah itu tangannya tidak harus disedekapkan, cukup di samping tubuhnya saja. Kenapa? Karena jenazah itu cepat kaku, dan apabila kita sedekapkan, maka akan sulit nantinya ketika dimandikan dan dilepas pakaiannya. Dan menyedekapkan jenazah itu bukanlah sebuah sunnah, layaknya sedekap ketika seorang melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya adalah mengangkat jenazah ke dalam kamarnya atau dilepas pakaiannya di dalam ruangan yang tertutup. Nah, ketika melepas pakaian jenazah, apabila jenazah itu masih lemas, maka pakaian itu kita buka seperti biasa agar pakaiannya dapat dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Dengan cara, satu orang memegang kain penutup yang berada di bagian kepala jenazah, dan satu orang lagi memegang kain penutup di bagian kaki jenazah, dan satu orang lagi melepas pakaian jenazah. Jadi dalam hal ini yang melihat hanya orang yang melepas pakaian jenazah ini saja. Jadi hanya satu ya yang melepas pakaiannya dan hanya yang melihat yang melepas saja. Lepas pakaiannya semuanya apabila masih lemas. Tetapi apabila sudah kaku, kita menggunakan gunting. Gunting terlebih dahulu untuk bajunya dari tangan kanan dan tangan kiri. Lalu setelah itu gunting untuk celananya sampai pinggang. Setelah lepas semua, angkatlah ke arah pemandian untuk memandikannya. Untuk penutup mayatnya kita gunakan yang tebal ya, dan dibutuhkannya dua. Yang satunya untuk menutupi mayatnya dan yang satunya untuk nanti penggantinya. Nah, setelah itu barulah kita mandikan. Pada saat memandikan, janganlah langsung ditaruh mayat tersebut di atas meja atau papan. Jika kita menggunakan meja yang terdapat lubang-lubangnya, maka hal tersebut akan memudahkan kotoran untuk langsung turun atau terbuang ke tanah, sehingga tidak akan mengotori meja di sekitar mayit. Kemudian setelah itu kita masuk ke proses memandikan. Saat memandikan terdapat 3 proses. Yang pertama adalah menyiapkan air. Sebelum itu, kita sebaiknya sudah menyiapkan tempat air, yaitu 1 gentong besar dan 1 ember kecil. Disunahkan, air yang digunakan yang berada di gentong besar merupakan air yang sudah dicampur dengan remasan daun bidara. Lalu, untuk ember yang lebih kecil merupakan air yang sudah dicampur oleh kapur barus. Rasulullah juga menyunahkan ketika memandikan jenazah untuk jumlah total siraman airnya adalah ganjil, seperti 1, 3, 5, ataupun lebih. Yang penting siramannya itu ganjil. Lalu, petugas yang memandikan jenazah itu berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutupnya, dan 2 orangnya lagi bertugas untuk memandikannya. Dan juga sebisa mungkin petugas yang memandikan jenazah sebaiknya menggunakan media atau perlengkapan seperti masker dan sarung tangan, yaitu manfaatnya agar tidak tertular penyakit dari si jenazah dan agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran si jenazah.
Orang yang telah meninggal berpotensi menyebarkan penyakit, dan penyakit yang disebarkan itu bisa melalui sentuhan. Maka dari itu, kita diharuskan untuk menggunakan sarung tangan. Itu untuk sisi medisnya. Selain itu, dalam sisi sunnahnya, dengan menggunakan sarung tangan, kita menjadi tidak menyentuh aurat dari si mayitnya secara langsung. Lalu, manfaat dari menggunakan masker yang pertama adalah menghindari bau yang tidak enak, dan yang kedua adalah menghindari dari tertularnya penyakit. Kita nggak tahu loh apakah penyakit atau tidak, tapi kita kan harus husnuzon. Tapi kan kita cuman jaga-jaga, waspada, maka kita di samping ini, satu kebutuhannya, sarung tangan yang tipis, yang banyak di apotek itu. Kemudian, kalau bisa pakai kacamata seperti kacamata renang. Sebab apa? Cipratan-cipratannya kan bisa aja tuh masuk mata dan segala macam. Itu secara medis dan secara sunnah. Kemudian setelah itu sudah siap, kemudian kalau bisa pakai sarung tangan. Nanti caranya makanya ada medisnya. Cara ini kita nggak boleh megang. Jadi caranya ada tekniknya juga. Kalau ada waslap itu apa? Untuk kotoran-kotoran, dan ini juga Kemudian memakai celemek. Kemudian proses memandikan jenazah. Lakukan satu orang memakai sarung tangan, kemudian memakai waslap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenazah. Membersihkan bagian kepala jenazah, mulai dari mata, hidung, telinga. Kemudian kepala jenazah diangkat dan membersihkan kotoran pada perut, diurut dari dada sampai perut bagian bawah, agar kotorannya keluar. Membersihkan kotoran jenazah, yaitu bersihkan lubang-lubang yang ada di kepala, yaitu ada di mata, hidung, telinga. Lalu bersihkan kotoran yang ada di dalam perut. Lalu yang kedua, kita membersihkan kotoran perut, yaitu dengan diurut dari dada sampai perut bagian bawah. Yang ketiga, kita membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap, agar kotoran-kotoran yang tersisa di dubur akan segera bersih. Hal ini dilakukan karena mayat masih meninggalkan kotoran-kotoran yang ada di bagian dubur. Dengan dibersihkan melalui handuk waslap, akan membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa di bagian dubur tersebut. Selanjutnya, kita mewudukan jenazah. Mewudukan jenazah cukup dengan bagian yang rukun saja, yaitu basuh bagian wajah, basuh tangan kanan dan kiri sampai ke siku, usap kepala jenazah, dan basuh kaki kanan dan kiri. Mewudukan jenazah cukup 1 kali basuhan saja dengan perlakuan yang lembut. Setelah itu, setelah diwudukan, baru mulai menyiram. Mulai dari bagian kepala, siraman sudah mulai dihitung, yaitu 1. Kalau sudah basah semua, tubuh jenazah disabuni dan dikeramasi. Setelah itu, kita miringkan ke kanan untuk menggosok bagian belakang dan dibersihkan lagi dengan sabun. Setelah itu, baru dimiringkan ke sebelah kiri, disiram lagi, disabuni lagi. Setelah itu, ini sudah tersabuni semua ya. Setelah jenazah tersabuni semua seluruh tubuhnya, maka kemudian tindakan selanjutnya adalah membilas bagian tubuh dari jenazah.
kemudian dibilas dengan air hingga bersih, kemudian setelah itu dihandukkan, dilap sampai kering dengan menggunakan kain penutup yang ada saja. Kemudian diganti dengan kain yang kedua. Kemudian bentangkan di atas jenazah. Kemudian untuk handuk yang basah itu diambil dan jenazah ditutupi dengan kain handuk yang kering, membentang menutupi seluruh tubuh dari jenazah tersebut. Kemudian ditutup, setelah ditutup berarti jenazah sudah siap untuk dikafani oleh tim yang ada di tempat lain.